Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutakan kajian kita. Masih makalah yang ke 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ini melanjutkan masih makalah yang ke 21. Kemarin makalahnya Sayyidina Ali. Itu apa kesimpulannya kan, jadilah manusia terbaik menurut Allah. Kemudian yang kedua, jadilah orang terjelek menurut pandangan diri sendiri. Kalau memandang dirinya itu merasa paling jelek dibandingkan orang yang lain, merasa paling kurang taat, merasa paling banyak dosanya, itu memandang diri sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu jadilah orang yang menurut manusia itu ya seperti kebanyakan manusia yang lain, berbaur, tidak menyendiri, tidak nyeleneh, ya seperti kebanyakan manusia yang lain, seperti kita berbaur. Ini sehingga kemarin kita simpulkan kita dianjurkan untuk menjadi manusia 3 dimensi kan ya. Satu, paling baik menurut Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan taat. Yang kedua, kalau menilai diri sendiri, menilai paling jelek, paling buruk, paling banyak dosanya, maka kita akan menjadi orang yang lebih hati-hati, lebih bersyukur, kemudian menjadi manusia sebagaimana kebanyakan manusia di antara kita. Ada doa para ulama itu yang nanti kita baca berulang-ulang, ada doa yang baik ini agar kita dijadikan orang yang banyak sabarnya, agar dijadikan orang yang banyak syukurnya, dan agar dijadikan kita ini dipandang oleh orang-orang yang lain itu orang yang luar biasa. Nah, ini doanya bisa dilihat di layar. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni saburon waj'alni syakuron waj'alni fi aini saghiron wa fi a'yunin nasi kabiron. Ini Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku saburon, orang yang penyabar. Jadi kalau ada orang sabar ada batasnya. Ini enggak, penyabar itu saburon ya enggak ada batasnya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi ujian. Waj'alni syakuron, ya Allah jadikan aku orang yang banyak bersyukur. Nah, ini doanya wali Allah. Ya Allah jadikan aku orang yang banyak bersyukur. Waj'alni fi aini saghiron, ya Allah jadikan aku orang yang dalam pandangan mataku itu kecil, orang paling jelek tadi seperti yang diajarkan Sayyidina Ali, orang yang merasa paling rendah, paling banyak dosanya, paling kurang taat. Wa fi a'yunin nasi kabiron, tapi di hadapan, di pandangan manusia itu ini orang istimewa, orang besar. Ini doanya, Allahumma ja'alni saburon wa ja'alni syakuron wa ja'alni fi aini saghiron wa fi ayunin nasi kabiron.
Ini doanya mudah dihafal insya Allah. Mungkin kita tayangkan lagi terakhir. Kita lanjutkan makalah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus saniyatu wal ishrun, makalah yang ke-22. Kila dikatakan auhallahu ta'ala ila Uzairun Nabi alaihissalam. Allah telah memberikan wahyu, telah mewahyukan kepada Uzair. Siapa itu Uzair? Uzair itu adalah Nabi Allah. Wa qalatin nasara Isa binullah wa qalatil yahudu Uzair binullah. Jadi ada yang menganggap, yang mengkultuskan seorang nabi sebagai anak Tuhan itu tidak hanya orang Nasrani, tapi orang Yahudi juga. Ini Uzair itu nabinya orang Yahudi. Zaman orang Yahudi itu nabi yang diutus oleh Allah kepada orang Yahudi, namanya Nabi Uzair. Begitu dikultuskan ya seperti Nabi Isa yang dianggap anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah dalam Al-Qur'an. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Gusti Allah lah katanya. Padahal ya itu nabi seperti kebanyakan nabi yang lain. Allah berfirman kepada Nabi Uzair, faqala, kemudian Allah berfirman, ya Uzair idza abnabta dzamban saghiran, hai Uzair, apabila kamu terlanjur melakukan dosa kecil, fala tandur ila saghirihi, fala tandur ila saghirihi, maka jangan kamu melihat kecilnya dosa itu. Ini kan dosa kecil. Kalau kamu terlanjur melakukan dosa kecil, maka jangan melihat kecilnya. Jangan melihat kecilnya sehingga meremehkan. Tapi wangdur, tapi lihatlah. Tapi lihatlah ilaman adnabta lahu, kepada siapa kamu berbuat dosa itu. Kamu berbuat dosa kecil, tapi yang kamu berbuat dosa itu adalah zat yang maha besar. Nah ini, berbuat kesalahan sedikit tapi kepada orang yang besar. Nah ini kan, mungkin kalau kita ini menghina orang biasa, satu kata itu kan satu kata, misui wong. Tapi kalau yang kita pisui itu presiden, nah ini dampaknya besar itu kan. Ada orang marah-marah itu kemudian diviralkan itu, nyaci maki, ya kan, ini kan urusannya panjang lah gitu. Allah berfirman kepada Nabi Uzair, kalau Nabi Uzair, kalau kamu berbuat dosa kecil, jangan lihat kecilnya, tapi lihat bahwa kamu telah berbuat dosa kepada zat yang maha besar. Jadi lihat kepada siapa engkau telah berbuat dosa itu. Wangdur ila man adnabta lahu wa idza asabaka khairun, wa idza asabaka khairun, dan apabila kamu mendapatkan kebaikan, yasirun yang sedikit, mendapat rezeki sedikit, mendapatkan kebaikan sedikit, manfaat sedikit, fala tandur ila saghirihi, jangan kamu melihat kecilnya rezeki itu, sedikitnya rezeki itu jangan dilihat, tapi wangdur ila man rozaqaka, tapi lihatlah ila man rozaqaka, siapa yang telah memberi rizki itu kepadamu. Jangan lihat rizkinya, lihat pemberinya. Maka orang biasanya kan dikasih hadiah
presiden mungkin beli sepeda itu bisa. Sepeda itu. Sepeda rezeki yang mungkin hadiah yang kecil bagi orang-orang tertentu. Baru kalau mungkin mobil mewah bisa. Ini hak sepeda. Tapi kalau yang memberi presiden, waduh, itu orang akan bisa jadi sepedanya dilaminating gitu. Karena dianggap sesuatu yang besar. Nah, kita ini sering menilai kalau dapat rezekinya sedikit sehingga tidak bersyukur. Nah, padahal yang memberi rezeki kita ini yang maha besar. Maka wa idza asabaka khairan wa idza asabaka khairun yasirun, kalau kamu mendapatkan kebaikan rizki sedikit, fala tandur ila saghiri, jangan lihat kecilnya sedikitnya, tapi wangdur ila man rozaqaka, lihatlah sang pemberinya. Maka kemudian kita akan sangat bersyukur bahwa ini rezeki dari yang maha kuasa. Hada min fadli Rabbi. Jadi walaupun sedikit, hada min fadli Rabbi, semua ya dari Allah. Kadang kan orang itu kalau dia merasa besar, pemberiannya dikasih tulisan stiker hada min fadli Rabbi. Tapi kalau punya rezeki sedikit, mungkin karena nggak ada tempat nempelnya sebenarnya, tapi harus kita tempelkan dalam hati kita bahwa yang sedikit pun ini adalah karena fadlnya Allah. Wa idza asobaka baliyatun, kalau kamu tertimpa ujian, kesulitan, susah, fala tashkuni, maka jangan kamu fala tashkuni ila khalqi, jangan kamu mengadukan aku kepada hambaku, kepada makhlukku. Kalau aku beri ujian, atau kamu diberi ujian, jangan kemudian mengadukan itu kepada hambaku, kata. Wadul nang makhlukku. Kamala askuka ila malaikati, sebagaimana aku ini tidak pernah wadul-wadul atau mengadu kepada para malaikatku. Kamala askuka, sebagaimana aku tidak pernah mengadukan kamu kepada malaikatku. Aku tidak pernah mengadu tentang kejahatanmu. Jadi kalau kita berbuat maksiat itu kan memang kejahatan kita. Aku tidak pernah mengadukan kamu kepada para malaikatku. Idza so'itta ilayya masawika, ketika malaikat itu melaporkan kejahatanmu itu kepada aku, ini telah berbuat maksiat, melanggar perintahmu ya Allah. Itu Allah tidak pernah mengadu kepada para malaikatnya. Iya, ada situ nemen aja nih. Wis kayak urip, kayak rezeki. Oh, melanggar lah, enggak pernah. Ini. Oh, jadi ini firman Allah kepada Nabi Uzair. Jadi ada 3 pesan. Ya, ini pesan untuk kita semua. Nampak bahwa yang pertama, jangan pernah melihat kecilnya dosamu, tetapi lihatlah bahwa kamu telah berdosa kepada yang maha besar. Lihatlah kepada siapa kau berbuat dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan meremehkan rezeki sekecil apapun. Jangan melihat sedikitnya rezekimu, tetapi lihatlah siapa yang telah memberi rezeki itu kepadamu. Lihatlah Allah. Seperti tadi kita diberi hadiah jenengan oleh gubernur, ada kunjungan, padahal dibeli hadiah apa? Pin adalah. Oh, itu aja dibanggain. Oh, pin ini padahal pin yang atas napa niku jenenge bros. Nah, ibu-ibu dipakai bros. Itu saja bangganya setengah mati. Cerita, oh ini dari gubernur.
apalagi punya foto, kenangan foto ada diabadikan. Nah ini yang memberi adalah zat yang maha penguasa. Kemudian yang ketiga, jangan pernah mengadukan kesulitan, ujian yang diberikan oleh Allah, sambatnya kepada manusia, kepada makhluk Allah. Karena Allah tidak pernah mengadukan kita kepada para malaikatnya, padahal kita sering melanggarnya. Nah, ini. Tapi kalau kita ini hatinya sabar, ridho, kemudian itu kita menyampaikan kepada orang lain dengan hati yang ridho, itu tidak termasuk mengadu. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Uyainah, ini beliau mengatakan ini, kalau orang itu man syaka linnasi wa qalbuhu sabirun radin bil qada'i, barang siapa yang mengadukan nasibnya itu kepada orang lain tapi hatinya ini sabar, bukan karena mengeluh tapi karena ya sabar, ridho dengan ketentuan Allah, maka itu tidak termasuk bagian mengadu yang membuat Allah tersinggung tadi. Karena Nabi juga pernah mengadu ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Jadi ketika Nabi sakit itu ditanya, sakit menjelang wafatnya Rasulullah itu, dalam sebuah hadis diceritakan malaikat Jibril tanya, wahai Rasulullah, apa yang kau rasakan? Lah itu Nabi yang menceritakan, aku merasakan sakit, merasakan kesulitan bernafas, merasakan panas. Nah, itu disampaikan, tapi itu bukan menunjukkan ketidakridhoan. Jadi itu boleh. Para hadirin jamaah rahimakumullah, demikian mudah-mudahan ini menjadikan nasihat bagi kita dan kemudian kita bisa masukkan dalam hati kita untuk menjadi renungan kita bersama. Sekecil apapun dosa kita, kemudian tidak meremehkan karena kita telah berbuat dosa kepada yang maha besar. Sekecil apapun rizki yang kita terima, kita harus bersyukur, bangga karena itu adalah rizki dari yang maha besar. Dan kita ulangi doa tadi, agar kita banyak jadi orang yang penyabar, orang yang banyak bersyukur, orang yang memandang diri sendiri itu merasa lebih jelek, tapi orang lain memandang kita adalah orang yang hebat, sehingga orang yang istimewa, sehingga tetap dimuliakan oleh Allah karena paling taat dan dimuliakan di hadapan makhluk-makhluk Allah. Sarang-sarang kita baca bersama-sama sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Mungkin nggih apal terus diwaca niku.